kabar? Gi. Berjumpa lagi dengan Kakak Ririn. Yuk kita belajar bersama. Belajar sejarah Giok, Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya ajaran Hindu-Buddha di Nusantara mengalami perkembangan pesat di masyarakat. Penyebaran dan perkembangan ajaran Hindu-Buddha juga tidak lepas berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di berbagai wilayah di Nusantara. Adanya kerajaan-kerajaan itu sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Di bawah ini, ada beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang pernah berkembang. 1. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno terletak di bumi Mataram, Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno ini sempat berada di bawah kekuasaan dari 3 wangsa, yaitu 1. Wangsa Sanjaya agama Hindu, 2. Wangsa Syailendra agama Buddha, 3. Wangsa Isana Baru. Raja pertama Mataram kuno yaitu Raja Sanjaya. Beliau adalah raja besar dan memiliki keyakinan Hindu Shiva yang sangat taat. Kerajaan Mataram kuno berdiri di abad ke-8 SM. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan dengan sumber sejarah lengkap. Mereka meninggalkan beberapa prasasti, di antaranya seperti Prasasti Mantiasih, Prasasti Kedu, Prasasti Kalasan, Prasasti Kalitung, Prasasti Kelurak, Prasasti Dinoyo, Prasasti Canggal. Dilihat dari sisi politik, Mataram kuno dipimpin oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Syail. Kerajaan ini masuk sebagai kerajaan agraris, di mana rakyatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Tapi karena kerajaan ini cenderung tertutup, mereka sedikit sulit mengalami perkembangan dalam ekonominya. Selain itu, ada beberapa produk kebudayaan yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati, di antaranya peninggalan dinasti Sanjaya, Candi Gedong Songo, dan Candi Ding. Peninggalan dinasti Syailendra, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Pawon. 2. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diyakini udah berdiri sejak abad ke-7 SM yang menjadi kerajaan terbesar di Pulau Sumatera. Luas kekuasaan kerajaan Sriwijaya mencangkup semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Sumatera, Jawa Barat sampai Jawa Tengah. Ada perdebatan terkait lokasi kerajaan, yang mana sebagian orang menyebut jika lokasi kerajaan Sriwijaya ada di Palembang. Sedangkan yang lain percaya kalau lokasinya ada di Minangkabau, Jambi. Ada beberapa sumber sejarah yang ditinggalkannya berupa naskah, prasasti, piagam, dan berita dari Cina. Beberapa peninggalan dari kerajaan Sriwijaya yaitu di dalam negeri seperti 1. Prasasti Kedukan Bukit, 2. Prasasti Talang Tuwo, 3. Prasasti Kota Kapur, 4. Prasasti Amoghapasa. Di luar negeri seperti 1. Prasasti Linggor, 2. Prasasti Nalanda, 3. Prasasti Leiden. Dilihat dari sisi politik, kerajaan Sriwijaya berhasil dalam mengembangkan politik ekspansi. Makanya, kerajaan ini memperoleh julukan sebagai negara Nusantara pertama. Sriwijaya juga sukses dalam menguasai Selat Malaka, serta dipandang sebagai penguasa perdagangan nasional dan internasional. 3. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran, atau sering juga disebut sebagai Kerajaan Sunda yang terletak di Parahyangan, Sunda. Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jayabhupati pada tahun 923. Hal itu dibuktikan dengan adanya prasasti Sanghyang Tapak yang ada di Cibadak, Sukabumi. Pajajaran meraih puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Raja Sri Baduga atau Siliwangi membangun banyak tempat seperti telaga, jalan ke arah ibu kota Pakuan, dan Wanagiri. Ada beberapa peninggalan dari kerajaan Pajajaran, di antaranya seperti Prasasti Cikapundung, Prasasti Pasir Datar, Prasasti Hulugayo, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, Prasasti Ulu Belu, Prasasti Kebon Kopi II, Situs Karangkamulian. 4. Di Kerajaan Majapahit. Berdasarkan pada sumber sejarah, Kerajaan Majapahit berlokasi di sekitar Sungai Brantas, Mojokerto.
Majapahit juga terkenal sebagai kerajaan Hindu terbesar yang ada di Indonesia dan memiliki julukan sebagai kerajaan nasional kedua, sebab sukses dalam menguasai sebagian besar wilayah di Nusantara. Didirikan oleh Raden Wijaya, yaitu menantu dari Raja Singasari terakhir, Kertanegara. Beliau dinobatkan sebagai raja tahun 1293 Meter dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 Meter, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara. Jayanegara lalu diteruskan oleh Tribuana Tunggadewi. Selepas mengundurkan diri, pada tahun 1350, Tribuana Tunggadewi mengutus anaknya, Hayam Wuruk sebagai raja. Hayam Wuruk bersama Gajah Mada sebagai Mahapati. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk ini, kerajaan berhasil menaklukkan daerah Nusantara. Gajah Mada kemudian meninggal pada tahun 1364 Meter, sedangkan Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 Meter. Hayam Wuruk lalu digantikan oleh Wikramawardhana yang menjabat selama 12 tahun sebelum wafat pada tahun 1429 Meter. Majapahit bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan buat ekonominya. Berikut ini ada beberapa peninggalan dari kerajaan Majapahit, di antaranya yaitu Candi Panataran, Candi Brahu, Candi Bentar, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Paraton, dan Kitab Arjuna Wijaya. Kerajaan Majapahit juga terkenal akan Sumpah Amukti Palapanya. Selain itu, ada pun beberapa kerajaan Hindu-Buddha lainnya yang ada di Indonesia seperti Kerajaan Hindu-Buddha di Kalimantan, Kerajaan Sri Bangun Buddha, Kerajaan Bakulapura, Kerajaan Brunei Buddha, Kerajaan Kuripan, Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, Kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, Kerajaan Sunda Galuh tahun 669 sampai tahun 1482, Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera, Kerajaan Melayu Dharmasaya tahun 1183 sampai tahun 1347. Sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Riring Joko Haltupan 0283. Instagram, Luciat. Email Lucien, Gmail, com.